Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, tahukah kamu bahwa dalam Al-Quran, Allah menyebut lebih dari 20 jenis hewan secara eksplisit? Bukan sekadar cerita, setiap hewan yang disebutkan mengandung pelajaran, peringatan, dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, kita akan menelusuri 12 hewan dalam Al-Quran, beserta kisahnya, makna simboliknya, dan hikmah yang bisa kita petik. Siapkan hati dan pikiranmu, karena setelah menonton ini, kamu tak akan lagi melihat hewan sebagai makhluk biasa. 1. Ular, simbol mukjizat dan ketegasan Nabi Musa alaihi salam. Dalam kisah Nabi Musa, tongkat beliau berubah menjadi ular besar yang menelan sihir para penyihir Fir'aun. Maka tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata. Quran Surat Al-A'raf ayat 107. Ular dalam kisah ini adalah simbol kekuatan mukjizat dan sekaligus peringatan bahwa kebenaran akan mengalahkan tipu daya manusia. 2. Semut, hewan kecil dengan akal cerdas. Dalam surah An-Naml, disebut kisah Ratu Semut yang memperingatkan kaumnya saat pasukan Nabi Sulaiman datang. Wahai semut-semut, masuklah ke tempat tinggal kalian. Quran Surat An-Naml, ayat 18. Semut melambangkan kerjasama, kecerdikan, dan kepemimpinan dalam komunitas. Bahkan makhluk kecil bisa menjadi teladan. 3. Lebah, inspirasi dari langit. Surah ke-16 dinamakan An-Nahl, yang artinya lebah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa lebah diberi wahyu untuk membuat sarang dan menghasilkan madu. Dari perutnya keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat. Quran Surat An-Nahl, ayat 69. Lebah adalah simbol kedisiplinan, produktivitas, dan keberkahan. 4. Sapi, kisah Bani Israel dan ketaatan yang rumit. Dalam surah Al-Baqarah disebut kisah tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi, namun mereka berdebat panjang dan berbelit hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sifat sapi yang sangat spesifik. Hampir saja mereka tidak melaksanakannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Sapi di sini adalah pelajaran tentang ketaatan tanpa membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Anjing Ashabul Kahfi, kesetiaan dan perlindungan. Dalam kisah Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang beriman tidur di gua bersama seekor anjing, dan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di pintu gua. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 18. Meskipun anjing sering dianggap najis, Al-Quran menunjukkan bahwa kesetiaan dan peran seekor makhluk tetap mulia jika disertai dengan kebaikan. 6. Katak, azab untuk kaum Fir'aun. Allah menurunkan katak sebagai salah satu bentuk azab kepada kaum Fir'aun. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai tanda-tanda yang nyata. Quran Surat Al-A'raf, ayat 133. Katak menjadi simbol peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang membangkang. 7. Burung, banyak jenis, banyak makna. Tahukah kamu, burung disebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran, seperti burung Hudhud dalam kisah Nabi Sulaiman, yang membawa berita dari Ratu Saba, burung ababil yang melempari pasukan bergajah, burung pipit dan burung lainnya sebagai makhluk yang bertasbih. Burung melambangkan kebebasan, komunikasi, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Gajah, simbol kekuasaan yang dihancurkan. Surah Al-Fil mengisahkan pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Namun mereka dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan batu dari langit yang dibawa burung ababil.
Bukankah Dia menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Quran Surat Al-Fil ayat 2. Gajah menjadi simbol bahwa kekuatan dunia tak ada artinya di hadapan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Nyamuk, makhluk kecil yang dijadikan perumpamaan. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Nyamuk dijadikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji siapa yang mau berpikir. Makhluk kecil bukan berarti tak berarti. 10. Babi, hewan yang diharamkan. Al-Quran beberapa kali menegaskan bahwa babi adalah haram, bukan karena bentuknya, tapi karena sifat kotor dan bahayanya. Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesehatan dan kesucian umatnya. 11. Unta, hewan mukjizat dan tanda kekuasaan. Tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Unta disebut sebagai hewan sabar, kuat, dan cocok untuk kehidupan padang pasir. Ia juga pernah menjadi hewan mukjizat yang keluar dari batu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Nabi Saleh. 12. Ikan, kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar, namun ia terus berzikir di dalam perutnya. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 143 dan 144. Kisah ini mengajarkan kesabaran, taubat, dan harapan meskipun dalam kondisi paling gelap. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan-hewan dalam Al-Quran bukan sekadar pelengkap cerita. Mereka adalah makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda, pelajaran, dan ujian. Setiap hewan membawa simbol nilai, mulai dari kesetiaan, kepemimpinan, hingga peringatan azab. Semoga kita bisa memetik hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dan menjadikan alam semesta ini sebagai ladang perenungan yang memperkuat iman. Jika kamu suka konten Islami penuh hikmah seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan video berikutnya. Dan juga jangan lupa tulis di komentar ya, dan hewan mana yang menurutmu kisahnya paling menyentuh hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.